أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أيضا مرفوع. Maka selesai dari i'rab al-ayah. Kemudian kita kembali kepada hukum at-tajwid. Fi yaumin asifin qad intahaina hukum at-tajwid fi qira'atil hafs. Wa baqiya ma'ana fi qira'ati al-wars istadat bihir riyah, maka riyah dibaca jamak di qiraah Wars an-Nafi' fi yaumin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Al-an tajwid fi qiraatil Wars fi qawli syai'. Fahuna indal wars lahu ahkam, mempunyai hukum, dinamakan madlin mahmus. Madlin kama araftum, madlin adalah ya sakinah aw waw sakinah qablahu fathah, kama Quraisy, wahuna syai'. Fa idza kana madlin hada syart, yani ya sakinah qablahu fathah madlin, wal taqa mubasyaratan ma'a hamzah syai'. Fa inda qiraatil wars ada dua qiraah. Awalan arba'u harakat, dibaca 4 harakat dengan syarat idza waqaf. Idza nahnu naqra al-an arba'ah idza waqaf wa sittah harakat idal wasl, dibaca jika disambung dengan yang sebelumnya, yang sesudahnya. Maka lihatlah ayat, kita baca dari mimma kasabu, 4 harakat jika dia diwaqafkan kepada syai'nya. Mimma kasabu ala syai', dzalika huwa dhalalul ba'id. Maka itu diwaqafkan. Mimma kasabu ala syai', dzalika huwa dhalalul ba'id. Diwaqafkan di syai', maka dihitung 4. Adapun di qiraah hafs tidak dihitung 4. Dihitung seperti mad tabi'i, karena dia adalah madlin, seperti li ila fi Quraisy. Di sini di saat diwaqafkan maka menjadi panjang, namun jika disambung menjadi 2 harakat. Dan begitupun ala syai', diwaqafkan dihafaz menjadi panjang, namun jika disambung menjadi 2 harakat saja. Adapun di qiraah wars jika waqaf hanya 4. Mimma kasabu ala syai'. Namun jika disambung maka dia 6 harakat isba'. Lihat, mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id. Maka di sini syai'nya menjadi 6. Contohnya ala kulli syai'in qadir, misal kita wakafkan ala kulli syai',
qadir misalnya. Maka syai' di sini 4. Ala kulli syai'. Namun jika disambung ala kulli syai'in qadir. Paham ya? Maka di sini pun begitu. Ala syai' di qiraatil Wars jika dia waqaf 4. Mimma kasabu ala syai'. Hamzahnya didahirkan syai'. Kemudian jika dia diwasalkan menjadi isba' 6. Mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id. Maka ini dari qiraah selesai. Sekarang hukum dari tajwid Wars dan tajwid al-Hafiz dan tajwid al-Kisai sama. Dan selesai dari i'rab Al-Quran sampai kepada dzalika huwa dhalalul ba'id. Adapun dari tafsir al-Ma'ani, maka ayat ini semuanya masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yaumin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Semuanya ayat ini menjelaskan tentang permasalahan amal-amal dari orang-orang yang kafir. Maka orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, jika melaksanakan amal soleh boleh apa tidak? Kita katakan bukan hanya boleh saja, bahkan diperintahkan. Jika antum mempelajari nanti ilmu usulil fikih, akan disebutkan bahwa orang-orang kafir pun mukallafin. Mereka diperintah untuk salat, diperintah membayar zakat, diperintah membayar atau menginfakkan hartanya kepada yatim dan masuk kepada berbagai larangan-larangan. Sama seperti kaum muslimin. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Ma salakakum fis saqar." Di saat malaikat melempar mereka orang-orang kafir, khitabnya di sini kepada saqar. Qalu, di saat ditanya, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu, mereka orang-orang kufar mengatakan, "Lam naku minal musallin." Kami dulu bukan orang-orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin. Tidak menginfakkan hartanya kepada orang-orang miskin ataupun mempunyai amanah dari harta orang miskin tidak diberikan kepadanya. Wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wa nahudu ma'al khaidin adalah mereka duduk mencela agama Islam. Maka poinnya di sini adalah masalah kakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Maka mereka tidak melaksanakan salat, menandakan bahwa mereka diperintah salat dan masuk neraka saqar karena tidak melaksanakan salat. Dan mereka diperintahkan untuk berinfak kepada orang-orang yatim dan mereka enggan. Idan al-kufar mukallafun. Mereka orang-orang kafir juga sama diperintah, masuk kepada perintah untuk melaksanakan peribadatan dari ayat ini. Maka jika mereka menginfakkan hartanya dan sholat dan puasa Ramadan, ini masalah lain. Apakah amalan mereka diterima? Ini masalah yang lain dan ini permasalahan kita. Maka di sini jika mereka menginfakkan hartanya dan melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah, dan harta-harta yang mereka dapat dari orang-orang kafir yang banyak membuat uang, seperti para selebritis, baik selebritis Hollywood ataupun selebritis lapangan, seperti mereka
orang-orang yang ahli di dalam sport, olahraga. Maka Magic Johnson satu kali tampil berapa miliar dolar. Dan begitupun CR7, maka dia tampil terakhir dengan Juventus ya, atau pindah lagi. Lupa saya dah dengan siapa. Yang jelas uangnya miliaran dolar. Dalam setiap tahun digaji seperti itu. Akhirnya diinfakkan hartanya untuk anak-anak Palestina. Dibangunkan sekolahan, dibangunkan rumah sakit besar pengobatan. Maka dikatakan memang mereka diperintah untuk itu. Namun permasalahan yang lain, apakah amalan mereka diterima, itu lain lagi. Maka di sini di dalam ayat ini menjelaskan satu ayat khusus menjelaskan amalan mereka tidak diterima. Di dalam ayat ini dimisalkan seperti debu-debu yang hasil pembakaran ditiup angin taufan. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Maka mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun karena amalan mereka di hari akhirat ditampakkan bagaikan debu-debu yang ditiup angin. Hilang begitu saja, tidak bisa memanfaatkan apa yang dilakukan dulu. Dan ayat ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Allah menjelaskan bagaimana orang-orang kufar, amal-amal mereka hilang. Dan banyak di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di surat Al-Furqan Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu. Maka di saat kami memperlihatkan segala amal-amal yang mereka kerjakan dulu, maka bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dari hasil menjual kaki emas ataupun bola emas yang dia dapat, maka diinfakkan untuk orang-orang miskin, maka bermanfaat. Di dunia semua khobar news, berita-berita akan memberitakan bahwa si fulan menjual sepatu emasnya untuk membangun rumah sakit. Semua media, bahkan media sosial yang gratis pun mengumumkan tweetannya. Namun waqadimna ila ma'amilu min amalin, maka di saat di hari kiamat kami memperlihatkan nih amalan kamu dulu menjual sepatu emas kamu, kemudian kamu infakkan nih pahalanya. Namun apa? Faja'alnahu haba'an mansura. Namun setelah itu apakah didapati pahala yang besar itu bermanfaat menyelamatkan dari api neraka? Never ever. Lalu kami jadikan amal-amal itu haba'an mansura, bagaikan debu yang ditiup angin, hilang begitu saja. Hanya sekedar dapat di dunia gelar-gelar yang baik, dia adalah orang kafir yang baik, dan seterusnya. Dan juga di dalam ayat Al-Quran yang lain banyak Allah berfirman, Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayati dunya kamathali rih fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakathu. Dalam Ali Imran. Maka maknanya pun hampir sama. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan di dunia ini dulu, maka diibaratkan dengan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang mendolimi dirinya. Maka angin itu merusak semua tanaman-tanaman. Maka seperti itulah orang-orang yang dulu menginfakkan hartanya bagaikan mempunyai tanaman-tanaman yang luas. Dipikirnya akan mengambil hasil panen, namun datang angin yang dingin yang menghancurkan, maka hancur luluh lantak, tidak jadi panen,
tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah, famathaluhu kamathalis safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ataupun melaksanakan amal-amal soleh dan mereka kafir, amalannya itu dimisalkan di sini bagaikan tanah yang menempel di batu yang licin. Maka batu kali yang hitam bersifat licin, apalagi terkena air. Maka dia itu tertempel dengan tanah. Dan tanah ini adalah dari amalan kebaikan mereka. Maka bagaikan tanah yang menempel di batu kali yang licin, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Terbayang apa tidak? Sering jalan-jalan ke kali, maka ada tanah biasa, mungkin dari sandal kita naik kepada batu, kemudian datang hujan. Maka tanah itu bagaimana tertimpa hujan? Di atas batu kali, tanah itu bagaimana? Tanah itu akan meleleh dan mencair seperti batu itu licin dari asal semula. Maka tanah itu akan menghilang. Maka ini permisalan amalan mereka bagaikan tanah lempung yang menempel di batu yang licin, batu kali yang hitam. Coba antum ditempelkan tanah kemudian disiram. Hujannya diganti dengan disiram. Maka tanah itu akan habis sehingga fatarakahu saldan, akan ditinggalkan tanah itu menjadi batu yang licin kembali. Lalu tanahnya kemana? Hilang begitu saja. Maka inilah dari permisalan yang Allah misalkan di dalam ayat yang lain. Akhirnya mereka tidak mampu untuk mendapatkan apa yang mereka usahakan dulu di dunia. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini permisalan dari Al-Quran di dalam surat Ibrahim dan di dalam ayat-ayat yang lain. Maka banyak di sana masih ada ayat-ayat yang lain yang kita tinggalkan karena memang cukup